Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, shalala, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Allah yang terutama bagi hidupku sampai selamanya. Ku mau menyembahmu, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kesempatan pertemuan pagi hari ini, saya ajak saudara untuk merenungkan sebuah ayat. Dengan sebuah ayat ini, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ya. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kiranya Bapa berkenan pertemuan kami ini dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami bukan saja mengerti, tetapi kami hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini, saudara, mari kita sama-sama membaca di dalam surat Petrus yang kedua, ya, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dan 11, ya. Ini ayat ini bagus sekali, saudara, ya. Coba saya bacakan, ya, saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11, ya. Coba ayat 10 saya bacakan, ya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Ya. Saudara-saudara, ya, ayo, ya, jangan kita cuma mendengar saja, ayo kita renungkan betul-betul, ya. Di dalam ayat 10 itu dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Jikalau kamu melakukan,
kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saya coba jelaskan sedikit ya. Kata-kata sungguh-sungguh yang saudara-saudara itu di dalam bahasa asing ya disebut rajin ya, dan cepat. Rajin dan cepat. Kata rajin itu saudara, seringkali kita menggunakan kata-kata rajin kalau orang berpakaian bersih, ya, ditata bagus, orang itu dikatakan, wah, orang ini rajin. Ya. Kalau kebaktian minggu, ya, saudara, kebaktian jam 7. Sebelum jam 7 sudah berada di gereja, itu dikatakan rajin. Ya, saudara. Rajin itu mengandung pengertian sungguh-sungguh. Jadi kalau di sini dikatakan, ya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu teguh. Rajin, ya, sungguh-sungguh, ya, juga dikatakan cepat. Orang yang rajin itu biasanya ngerjakan semua itu serba cepat, ya. Saudara-saudara, kita ini ke gereja itu bukan kemauan kita sebetulnya. Kita ke gereja itu sebetulnya bukan kemauan kita. Coba saudara bayangkan, Allah apa saudara ke gereja karena tidak ngerti. Ya, tidak ngerti. Buat apa mau gereja? Tidak ngerti. Tidak timbangan lu mau gereja, minggu-minggu bisa plesir kemana-mana. Ya, bisa menggunakan waktu untuk lebih bersenang-senang. Ada apa lu mau gereja? Saudara itu datang di gereja karena dipanggil oleh Tuhan. Karena saudara merasa ada panggilan. Kita aneh tidak kerasa. Tetapi itu sebetulnya panggilan. Di sini dikatakan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan. Di sini dikatakan pilihanmu. Tetapi sebetulnya saudara itu dipanggil. Saudara dipilih oleh Tuhan. Ya, saudara. Kalau enggak, Allah opo lu gereja itu.
Nah, karena ini saudara, saudara harus menghargai panggilan dan pilihan yang jatuh pada saudara. Loh, mosok sing dipanggil itu cuma saya. Di dunia ini kan banyak orang, kok saya yang dipanggil? Tuhan memanggil semua bangsa itu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mungkin karena terlalu sibuk dengan dunia ini, kemungkinan pertama dia tidak terlalu sensitif terhadap panggilan karena terlalu sibuk dengan dunia ini, ya, sibuk golek pangan, sibuk untuk mencari ilmu dan sibuk untuk hal-hal yang lain lah, ya, sehingga dia tidak begitu sensitif untuk panggilan Tuhan. Dia pikir hidup itu yaitu sekarang ini, pumpung hidup, ayo gunakan hidup untuk menikmati dunia ini. Dan mereka tidak begitu sensitif untuk mendengar panggilan Tuhan. Tetapi mungkin ada juga, ya, orang yang sibuk dengan masalah dunia, tetapi mereka itu terbentur, ya, terbentur oleh suatu masalah. Ya, masalah itu bisa saja penyakit, masalah itu bisa saja kerjaan dan sebagainya. Terbentur masalah. Lantas saudara itu menghadapi masalah itu, saudara tidak bisa menghadapi. Lah, sensitivitas saudara ini, sapa sing jak jali tolong? Lah, Tuhan terlalu dekat. Lantas saudara minta tolong baik Tuhan. Sebetulnya semua orang dipanggil, semua bangsa dipanggil. Tetapi tadi saya katakan kurang peka terhadap panggilan Tuhan. Tetapi saudara adalah salah satu yang peka menghadapi panggilan Tuhan. Nah, kepekaan saudara itu lantas saudara ke gereja, setia, berkorban, malahan ikut kegiatan gereja. Oh, itu bagus sekali. Ya, saudara ikut dalam segala kegiatan gereja, bagus sekali. Tetapi saudara-saudara, ya, di sini dikatakan, ya, supaya panggilan dan pilihanmu itu teguh. Supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Biasanya kita berpikir saya sudah ke gereja, sudah
Apa itu syarat-syarat gerejanya sudah saya ikuti semua, bahkan saya ikut pelayanan. Saudara merasa itu sudah cukup. Tetapi kitab suci berkata harus semakin teguh. Kata teguh itu di dalam kata lain dikatakan harus terus meningkat. Ya, saudara, kita harus terus meningkat. Jangan berhenti sampai di situ. Nek berhenti sampai di situ ya upamane saudara itu berjalan. Ya. Mau ke stasiun kereta api karena mau naik kereta api. Lah, saudara di tengah jalan tuh mandek. Loh, aku sudah berjalan jauh. Mandek. Sudah berpikir, sudah dekat kok saya. Sudah dekat stasiun kereta api. Seolah-olah saudara itu sudah mandek. Lah, kereta api ini datang, saudara ketinggalan. Lah, dikatakan makin teguh itu harus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin cepat. Nah, lantas dikatakan, saudara, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata tersandung itu mempunyai pengertian yang luas. Ya, upamanya, ya, saudara itu usahawan, saudara sungguh-sungguh dalam kerajaan Tuhan, ya. Tapi namanya usahawan, saudara juga ingin usaha saudara itu lebih maju. Lah, kesandung peraturan pemerintah. Nah, ada hukum-hukum pemerintah tentang kesandung usaha itu ada macam-macam, ada hukumnya. Nah, nek sudah kesandung situ, usaha saudara menjadi macet, saudara terkena hukum, dan keadaannya semakin parah. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan, biar panggilanmu dan kesungguhanmu itu lebih, dikatakan di sini, lebih teguh, lebih sungguh-sungguh. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, jak cukup aku pelayan Tuhan, sudah sampai di sini. Yang dimaksudkan semakin teguh itu, saudara, kehidupan rohani kita itu semakin berkembang, bertumbuh. Kita semakin teguh di dalam pertumbuhan rohani. Maka dengan demikian, saudara, dikatakan kamu tidak akan tersandung. Sandungan itu banyak. Ya? Kesandung penyakit. Ya? Seperti baru-baru ini, COVID-19. Ya? Berapa juta manusia yang kesandung COVID-19 ini. Berapa banyak manusia yang sudah direnggut nyawanya karena kesandung. Ya, tetapi Tuhan berkata, kamu semakin teguh, semakin sungguh-sungguh, semakin
bertumbuh kehidupan rohanimu. Ya. Kamu tidak akan kesandung. Menghadapi apa-apa, Tuhan menyertai kita semua. Ya, saudara-saudara, ayo kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ini harus semakin merenungkan firman Tuhan. Sebab di dunia ini tidak ada pertolongan. Nek kita sedang menghadapi masalah itu, dak ono sing iso nolong saudara. Satu-satunya yang bisa menolong yaitu Tuhan. Lah tetapi nek kita ini tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, doa kita ini juga tidak bisa sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara, ayo kita ini semakin bertumbuh, semakin sungguh-sungguh. Kita semakin mengembangkan kehidupan rohani, ya, supaya di dunia ini kita tidak sampai kesandung. Apalagi nek rohani kita terus bertumbuh. Apabila saatnya tiba, kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kita memperoleh tempat yang paling bahagia, yaitu kerajaan sorga. Nah kita enggak ya saudara-saudara. Tuhan bilang, ada tempat yang lain, yaitu neraka. Ya saudara-saudara, kiranya dengan sedikit renungan ini, saudara akan lebih bersungguh-sungguh, ya, lebih mengembangkan kehidupan rohani, ya. Jangan cuma sekedar tahu, mengerti, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama saja, saudara-saudara, ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini, Tuhan, akan membawa kami lebih mengerti. Sehingga kami lebih teguh di dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Lebih bertumbuh, berkembang, berbuah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sementara ini kalau ada saudara-saudara yang mendengar ini dalam keadaan banyak masalah, Tuhan, Engkau sadarkan mereka supaya mereka dapat pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Amin.